Pendapat itu menolak suatu pendapat, atau asumtif, eh, berasumsi terhadap pendapat. Menentukan keputusan itu adalah usaha menarikan kesimpulan. Dari berpikir itu kita ambil keputusan itu dari kesimpulan. Kemudian kesalahan berpikir ini yang tidak boleh dalam berpikir ya, itu adalah kesalahan dalam penalaran. Contohnya aja ini falasi logik, kesalahan dalam logika. Penyebabnya hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Jadi berpikir itu tidak boleh menggunakan satu sudut pandang saja, kan dari berbagai sudut pandang. Jika kita dapat tahu kenyataan yang sebenarnya. Contohnya adalah atau hominem dan lain-lain dijelaskan sini. Atau hominem berargumen tapi satu orang yang menjelaskan yang sesuai dengan argumennya, yang berargumen. Kemudian ada bandwagon, itu kondisi di mana ketika banyak yang setuju dengan pendapatnya, maka menurut dia pasti benar. Ini salah. Terus juga overgeneralization, itu berpikirnya hanya dari generalisasi, tidak pada tidak tidak pada kasus tertentu. Dia hanya mementingkan sesuai dengan generalisasi, sesuai umumnya saja. Digeneralisasikan, disamakan dengan yang ada di general, di umum. Terus ada post hoc, ketika argumen terlalu dilebih-lebihkan. Terus ada slippery slope. Jika kamu melakukan A, kamu harus melakukan semuanya. Itu tidak baik ya. Kita harus sesuai dengan apa yang kita bisa. Tidak boleh melakukan semuanya. Terus ada false dichotomy, itu hanya ada dua pilihan, baik dan buruk. Ini salah ya. Di tengah-tengahnya itu ada. Kemudian untuk materi 3 itu adalah AKU dan SRK. Ambisi, kenyataan, usaha, ini sasaran, resiko, dan konsekuensi. Ya. Ini penjelasan awalnya adalah penjelasan tentang pola pikir prestatif, yaitu pola adalah sistem pikir menggunakan pikiran, prestatif mungkin sifat prestasi. Jadi intinya pola pikir yang mengutamakan sifat prestasi, mengejar impian, mengejar prestasi. Untuk memikirkan prestasi untuk mencapai hasil. Dengan ciri-cirinya itu adalah terarah, memiliki arah, tujuan, kemudian hambatan, dan memikirkan alternatif untuk mencapai hasil. Itu harus ada alternatif. Kemudian adalah cara mengembangkannya. Itu biasakan tentukan tujuan. Ini tadi yang sudah saya sebutkan, tujuan penting. Pertanyakan kepentingan tujuan. Tujuan itu harus ada pentingnya juga. Kepentingannya apa? Menghitung peluang keberhasilan dan juga kegagalan. Dan juga kemungkinan hambatannya. Terus kita harus membuat tolak ukur keberhasilan, seberapa mungkin hasil tujuan kita itu berhasil, dan mencari kemungkinan bantuan yang memudahkan kita dalam mencapai hasil. Kemudian ada AKU, ambisi, kenyataan, usaha. Ambisi itu tujuannya, kenyataan itu kondisi yang memberi peluang keberhasilan, terus usaha itu yang kita lakukan untuk mencapai ambisi. Kemudian ada SRK, sasaran, tujuan juga sesuatu yang ingin dituju, baik itu dalam individu maupun kelompok. Terus kemudian ada resiko, itu kemungkinan bertemu dengan sebuah bahaya atau ya resiko yang dapat terjadi jika kita ingin melakukan ingin mencapai satu sasaran. Dan juga ada konsekuensi, itu adalah hal yang kita dapatkan setelah melakukan sesuatu dan mengejar sasaran kita, mencapai sasaran. Konsekuensinya jika berhasil itu apa, dan juga jika gagal itu konsekuensinya apa. Berikutnya materi 4. Materi 4 itu khususnya yang ini, pengenalan diri. Proses pengenalan diri kita, kemampuan seseorang untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri. Kita harus tahu potensi dan juga kekurangan diri kita itu apa saja. Tujuannya adalah
mengidentifikasi apa yang kita perlukan, kebutuhan kita apa saja, terus tumbuhnya pemahaman kelemahan dan kelebihan, terus tumbuh sikap pede, kita harus percaya diri, tumbuh mengembangkan kemampuan, mengembangkan kemampuan, kita harus mengembangkan kemampuan kita lebih lanjut, itu kita harus memiliki kemampuan tersebut ya. Kemudian terbentuknya prinsip yang berorientasi pada tercapainya cita-cita. Kita harus memiliki prinsip yang mendalam untuk mencapai cita-cita. Kemudian tahapannya yaitu pertama kita harus mengenali diri sendiri, yang penting itu yaitu dengan konsep diri, tanggapan persepsi orang terhadap kita. Kemudian harga diri, persepsi orang terhadap kita kalau baik itu maka harga diri kita menjadi berharga, dan juga kesadaran diri sendiri. Dan ada ini metode-metode untuk mengenali diri, yaitu yang pertama jendela Johari. Ini yang digunakan untuk membantu agar dapat memahami diri. Ini yang sebagai tugas ya, penugasan KPP-nya di 2 yang diketahui diri kita sendiri dan juga diketahui oleh orang lain yang publik, terus juga yang diketahui diri kita sendiri tapi publik tidak tahu, terus yang publik tahu tapi mungkin kita tidak tahu, dan juga yang publik tidak tahu dan kita mungkin tidak tahu. Itu yang area unknown yang mungkin kita belum eksplor. Kemudian ada 4 kepribadian plus, itu adalah klasifikasi jenis-jenis kepribadian. Itu dulunya itu dijelaskan bahwa kepribadian itu ada 4: koleris, sanguinis, melankolis, dan pragmatis. Koleris itu si kuat, semangat, keras, mengatur, tapi mudah marah. Kemudian ada sanguinis, ini mudah bergaul, lincah, periang. Sebagai contoh ini diibaratkan sebagai superstar ya. Melankolis itu si sempurna, itu pemikir, sensitif, tapi romantis juga. Romantis itu cinta damai, tidak terburu-buru, dingin, chill, santai. Waduh, ini typo. Santai dan juga sabar. Itu. Kemudian ini mungkin dari 4 kepribadian tersebut mungkin saya ini sanguinis ya, periang, mudah bergaul kurang sih, tapi agak periang, dan melankolis nggak terlalu sempurna sih, nggak ada orang yang sempurna, tapi pemikir, sensitif nggak terlalu juga sih, romantisnya mungkin, pragmatis ya, saya cinta damai ya, cinta damai, tidak terburu-buru, dingin tetapi tidak kejam, santai, chill, I'm just a chill guy, dan juga sabar, santai dan sabar. Dan ada MBTI, itu saya dapatnya INTP. MBTI sendiri itu tes kepribadian mengukur bagaimana seseorang memandang dunia dan membuat keputusan. Ini ada 4 skalanya, yaitu yang pertama dari energi stylenya itu extrovert atau introvert. Saya sendiri introvert. Saya sendiri introvert ya, lebih suka menyendiri, walaupun kalau dia dengan orang lain masih lah oke lah. Thinking style sensor intuitif. Ya, saya lebih ke intuitif ya, dengan mengandalkan pola. Nggak tahu sih sebenarnya apa, tapi intuitif intinya. Lupa sih. Kalau style thinking dan feeling, ini saya lebih ke thinking, walaupun juga feeling juga. Thinking itu perlunya yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada, tapi juga feeling memperhatikan perasaan orang lain. Kemudian dari lifestyle sendiri, saya itu perceiving-nya, jadi saya orangnya mudah ganti haluan, sih, open minded ya, lebihnya open minded. Oke. Dan itu pengenalan diri sendiri saya. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu adalah ini dia mandiri. Setelah mengetahui diri sendiri, pengenalan diri harus kita kembangkan. Nih, pendekatan seseorang harus ditingkatkan. Itu tahap aktualisasinya secara fisiologi, kita harus tahu kebutuhannya, kemudian safety needs,
social needs, esteem needs, dan aktualisasinya harus apa. Kemudian hal-hal yang itu perhatikan. Kepercayaan diri, menekan kepercayaan diri harus pede. Walaupun saya pede di video ini, mungkin kalau di sosial mungkin kurang pede sih, harus saya tingkatkan itu. Terus kemudian dari realistis, kita harus sesuai dengan kenyataan. Sesuai kenyataan. Kemudian ada rasa takut, kurangi ya rasa takut, kemudian tanggung jawab. Ini penting sekali. Terus kemudian resiko terburuk kita harus aware, harus siapkan. Dan tahap pengembangan, pemandiri, ini penetapan tujuan, dokumen perkembangan berlanjutan, dan lain-lain sampai mengambil support. Ambil supportnya penting. Waktu, nah ini kita harus manajemen waktu harus penting ya. Momennya belum tentu terulang, jelasnya tidak dapat kembali, kemudian cepat berlalu. Jadinya kita harus penting dalam manajemen waktu. Pemanfaatan buruk, ini menghadiri acara, contohnya ya, menghadiri acara penting kurang-kurangi. Kemudian suka menunda pekerjaan, ini saya sih utamanya, harus saya kurangi. Tempat juga harus saya kurangi. Waduh, sering have fun harus saya kurangi juga. Sering merasa sibuk, enggak sih, saya nyantai sih. Kurang waktu, masih banyak sih bener waktunya. Tapi malah saya suka menunda pekerjaan, salah itu. Terus kurang produktivitas, harus lebih produktif kita. Kemudian ini adalah matrix Eisenhower, ini skala prioritas, yaitu yang penting mendesak yaitu kuadran 1 yang paling utama, kemudian penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, kemudian akhirnya tidak penting dan tidak mendesak. Ini contohnya, ini tugas sekarang ini penting mendesak ya. Waktunya 1 hari sampai besok sebenarnya. Jadi kalau tidak diselesaikan sekarang, pusing besok pagi nggak bisa ya. Ini sudah jam 12 malam, jadi penting dan juga mendesak, harus segera dikumpulkan tugasnya. Itu dari resume dari 5 materi. Kemudian tadi disuruh juga bukti dalam mengikuti dan samba. Jadi kegiatan samba ini buktinya saya upload di drive ini, yang nantinya linknya saya bagikan. Ini. Nah, ini waktu acara tadi dengan sambutannya itu adalah Pak Tani, Wayan Supatno, orang hebat, sebagai narasumber yang diundang dalam kegiatan samba. Dan tadi Pak Rektor berhalangan hadir ya, diwakilkan jadinya. Kemudian yang saya sayangi itu, saya sayang sekali ya, konsumnya dapatnya terakhir. Parah sih, udah lapar, nggak dapat sarapan, dapatnya roti, masih lapar ya. Dari kemarin saya tidak makan, dapatnya roti. Tapi tidak apa-apa, masih dapat makanan, dapat konsumnya enak. Okay. Itu dia. Dan juga ini sih, ini sudah video udah, nanti saya upload ke, harusnya upload di YouTube kan ini. Tapi kenapa di pengumpulan resume ini linknya kok link drive, folder drive ya? Gak tahu ini maksudnya apa. Video YouTube tapi maksudnya link drive. Mungkin nanti saya bikin ya file text aja, link buat video YouTube-nya, dan juga file rekaman ini saya masukkan ke link drive ini, nanti saya bagikan. Ini link drive, berisikan semua tugas-tugas dari awal penugasan pra D1 sebelum D1 sampai D2, dan sampai berikutnya mungkin hari besok juga. Saya taruh sini semua, nanti bisa dicek ya, tolong ya. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri.